Terusan ada yang ngechat gue katanya dia udah ketunda keberangkatannya sampai 4 tahun berturut-turut gara-gara gak bisa lulus JLPT N4. Lu bayangin, N4 doang ketika gue pas waktu itu lulus N3 dalam 4 bulan dari N5. Sedangkan ini N4, 4 tahun aja gak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita asumsikan misalnya dia udah ikut setahun tuh 2 kali JLPT ya, misal sampai 8 kali tuh. Dia gagal 8 kali berturut-turut ketika gue 1 kali ujian tuh lulus. Teman-teman kita 1 kali itu ujian langsung lulus. Bahkan tanpa perlu kayak yang sampai bertahun-tahun banget. Ibaratnya maksimal tuh 1 tahun lah buat lulus N3 gitu, buat lulus JFT. Ini tuh harusnya sama. Dan kalau misalnya kita pengen refleksi, apa sih yang jadi kesalahan utama yang selama ini gue lihat ya, selama 2 tahun gue udah ngobrol banyak banget sama orang-orang yang pengen persiapan kerja ke Jepang. Itu ketika mereka persiapan JFT, N4 maupun N3, intinya yang bahasa lah, sama sertifikasi ujian lainnya, itu mereka fokusnya buat menghafal dibandingkan buat memahami. Jadi gue sempat baca ada kayak website itu yang bahas gimana caranya kayak lu bisa lulus N4. Dan itu kayak ibaratnya lu harus menguasai sekitar 500 kanji buat bisa lulus N4. Kuncinya tuh memahami, bukan menghafal ya. Karena level terendah dari belajar itu adalah menghafal, apalagi bahasa itu dinamis, itu bukan statis gitu. Di video sebelumnya juga ini gue sempat bahas kalau misalnya ini ada kaitannya sama konsep matematika, yaitu permutasi sama kombinasi. Lu bisa komen permutasi, gue bakal kirimin aksesnya lewat DM lu kalau lu pengen nonton. Cuma konsep simpelnya gini, bahkan setelah lu bisa memahami sekitar 500 kanji ini, lu nggak bakal bisa lulus itu. Karena akan ada konteks dari masing-masing kalimat yang berbeda. Belum juga nanti ada misalnya kayak kotoba-kotoba N3 atau N2 yang kayak ibaratnya dimasukin juga kayak N4. Dan ini juga ada konsep yang namanya itu N+1 dari Steve Kaufman. Lu nanti bisa pelajarin, lu bisa komen NP1, nanti gue kirim aksesnya lewat DM. Cuma intinya kayak gini, yang seharusnya difokuskan itu bukan kayak ibaratnya gimana caranya gue bisa menghafal lebih banyak kanji, tapi gimana caranya gue bisa belajar seminim mungkin, tapi gue bisa lulus, yaitu dengan cara memahami. Gue udah kemarin sempat bahas itu breakdown semuanya, itu sekitar hampir 40 menit, gue ngebacot gimana caranya supaya lu bisa lulus. Lu bisa komen ZNGS, gue bakal kirimin aksesnya lewat DM lu. ZNGS ini kayak Z Tiny Gokakushimasu. Ini adalah isi dari video-video yang gue udah rangkum dari 2 tahun kemarin. Gue udah kayak ngebimbing banyak orang buat bisa lulus JLPT, JFT dengan 1 kali ujian langsung lulus. Dan bahkan ada yang kayak kondisinya kayak kakak ini udah kayak berkali-kali ujian tuh setelah cobain metode gue ya, itu langsung lulus. Ini gratis, tanpa ada dipungut biaya tambahan sama sekali, itu gak ada gitu. Karena tujuan gue pengen kayak give back ke komunitas belajar bahasa Jepang buat orang yang pengen kerja ke Jepang. Gue pengen hancurin LPK-LPK bajingan yang ibaratnya mereka tuh nggak bisa ngebawa orang tuh buat bisa lulus, tapi nge-charge mahal gitu. Kayak belasan juta, tapi nggak ada hasil. Gue pengen ibaratnya ngehancurin semuanya itu, supaya LPK-LPK ini tuh nggak bisa makan lagi. Setelah itu, kalau misalnya lu masih ngerasa kurang dari segi materi buat dipraktekin, lu mungkin bisa pertimbangin buat join kelas gue, cuma gue nggak maksain. Kayak bahkan kalau misalnya lu pengen pakai buku kayak Somatome, Gakushudo, terus nanti kayak Shinkansen atau buku-buku lainnya pun itu udah lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya lu pengen join kelas gue atau kelas orang lain ya silahkan itu. Cuman gue nggak bakal maksa. Mungkin orang-orang yang lain maksa. Cuma kayak gue tuh nggak bakal bisa maksain lu. Kalau misalnya lu nggak mau ya nggak usah join kelas gue, sesimpel itu. Gue juga nggak peduli gitu. Jadi mungkin itu buat sekarang. Kalau misalnya lu masih ada yang bingung, boleh tanya-tanya dulu, silahkan. Karena again gue nggak expect anything dari lu. Kayak kalau misalnya nggak join kelas gue juga gue nggak peduli. Jujur, jujur ya, jujur. Jadi manfaatin kebaikan yang gue udah kasih, dan gue harap sih kayak lu bisa give back ketika lu mungkin udah lulus. Entah itu dengan mungkin bikin kelas juga yang kayak bener-bener ngebantuin buat bisa lulus, ibaratnya nerusin tongkat estafet dari yang gue udah kasih ke lu. Atau misal lu pengen kayak aksi kebaikan segala macem, karena mungkin kayak ibaratnya apa, gue udah ngebantuin lu, pengen ngebantuin orang yang mungkin gak seberuntung diri lu, itu juga bisa banget itu. Jadi itu aja, bye bye.